Hai guys, jumpa lagi dengan Kai di channel ini. Mmm, Langsung aja mungkin aku membuat video ini setelah sekian lama nggak membuat video. Tujuannya untuk kok upgrade sih, mengupdate videoku 2 tahun yang lalu, ngebahas tentang ilmu keperawatan. Nah, kebetulan sekarang adalah tahun ketiga, hampir keempat, jadi aku udah semester 7. Dan aku akan membahas tentang ilmu keperawatan lagi, karena kayaknya tuh banyak yang penasaran dengan keperawatan, tapi videonya masih kurang, ya kan? Jadinya aku akan membahas tentang video itu. Nah, dari tadi aku ngeliat bawah tuh sebenarnya aku mau menunjukkan bahwa ini adalah Just Lab. Jadi nanti akan aku gunakan Just Lab ini biar vibes-nya makin kerasa dan aku akan menjelaskan terkait ilmu keperawatan. Oke, langsung aja kita bahas. Cek 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 cek. Cek cek. Nah, hai. Jadi ini adalah Just Lab-nya. Kalau misalkan kalian mau tahu, ini adalah nama dan NIM, tapi aku nggak mau kelihatan. Nah, jadi ini adalah Just Lab yang biasa digunakan untuk skill lab. Adapun skill lab itu apa? Akan aku bahas satu persatu. Kita ngebahas dari sistem pembelajaran di ilmu keperawatan UGM dulu ya, teman-teman. Kalau ditanya sistem pembelajarannya gimana, sistem pembelajarannya di UGM itu, di Ilkep UGM itu menggunakan sistem blok. Sama kayak di video aku 2 tahun yang lalu, aku sudah pernah menjelaskan ini. Jadi, sistem blok itu sistem yang ibaratnya udah dipaketin. Nah, sistem yang udah dipaketin, jadi kita dalam satu semester itu biasanya ada 4 blok. Nah, dalam 4 blok itu matkulnya tuh ada banyak banget dan itu dicampur-campur. Tapi, kalau misalkan ya, kalau singkatnya teman-teman yang di luar keperawatan atau di luar kedokteran itu biasanya akan ada yang namanya per matkul, per SKS kayak gitu kan. Nah, kalau di keperawatan karena sistem blok, jadi kita taunya, oh blok ini satu, blok 2, blok 3, blok 4 dan seterusnya. Dan itu semua matkul udah dijadiin satu dalam satu blok tersebut. Enaknya adalah kita nggak perlu yang namanya war KRS. Jadi kayak ketika kita KRS-an nih, masa-masanya KRS-an, teman-teman yang lain mungkin pada nge-war KRS, terus sampai yang laptopnya nge-lag, sampai berebutan kayak gitu. Kita nggak perlu, karena kita udah dipaketin. Nah, itu adalah sistem blok. Nah, karena sistem kita adalah sistem blok, otomatis ujiannya berbeda dengan teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain, itu ujiannya bakal ada UTS, ada UAS, ada kuis, ada apa lagi ya, ujian praktikum mungkin. Nah, kalau di tempat kita, tempat ilmu keperawatan, itu nggak ada yang namanya UTS atau UAS. Disclaimer dulu ya, untuk di semester 5 itu bakal ada, tapi itu matkul MKWK. Jadi beda ya, matkul MKWK sama, matkul di prodi ilmu keperawatan yang sistem blok itu, ujiannya menggunakan ujian blok dan ujiannya itu setiap 1 bulan sekali. Tapi itu menyenangkan kok teman-teman. Jadi kayak kalian jangan berpikir bahwa, "Wah ini ujiannya setiap 1 bulan sekali terus itu, pusing banget." Enggak, tenang aja karena emang satu blok itu 4 minggu, jadi di minggu kelimanya kita bakal ujian blok. Nah, jadi dengan sistem blok itu teman-teman, kita akan berkuliah selama 4 minggu full, kemudian di minggu kelimanya kita akan ada ujian dalam 1 hari di rentang 1 minggu. Jadi di minggu kelima, itu ada 1 minggu kan? Nah, 1 harinya akan digunakan untuk ujian blok. Adapun hari-hari sebelum ujian blok bisa digunakan untuk minggu tenang, untuk kita belajar, hari tenang ya, hari tenang untuk kita belajar, dan setelah ujian blok kita bisa gunakan sebagai liburan. Dan itu adalah waktu liburannya anak-anak PSIK atau Program Studi Ilmu Keperawatan. Nah, terus teman-teman, selama perkuliahan itu juga ada yang namanya skill lab. Skill lab itu adalah pembelajaran skill, jadi kita dibekali oleh skill-skill yang menunjang dalam proses pembelajaran keperawatan dengan harapan nantinya ketika kita lulus, kita nggak cuma tahu materi, tapi juga punya skill yang akan kita gunakan saat bekerja. Nah, itu kita akan pelajari di skill lab.
Jadi skill lab nanti kita akan menggunakan Just Lab ini, terus kita bakal belajar skill, ada banyak banget skill kayak total itu 50 lebih ya, skill yang akan dipelajari selama menjadi mahasiswa keperawatan. Dan, setiap semesternya nanti akan ada ujian skill yang namanya OSCE. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama OSCE, karena itu memang ujian yang sangat menyenangkan bagi anak kedokteran, anak fakultas kedokteran, termasuk keperawatan itu juga ada ujian OSCE-nya, begitu. Lalu untuk OSCE sendiri gimana sih gambarannya? Oke, kalau gambaran dari OSCE itu, kita nanti akan masuk ke dalam ruangan. Jadi setiap ruangan itu ibarat station gitu ya. Dalam beberapa station itu kita akan memperhatikan skill-skill yang udah kita pelajari selama perkuliahan. Nah, nantinya ada dosen penguji, kemudian ada asisten kalau misalkan memang butuh bantuan dalam melakukan skill itu atau misalkan untuk merapikan alat-alat nanti ada asistennya. Tapi ketika kita ujian itu kita nggak bisa, apa ya, tanya dosen, kita nggak bisa apa, minta bantuan, itu nggak bisa karena itu adalah tempat kita diuji ya kan, namanya juga ujian. Nah, intinya kurang lebih begitu. Jadi kita berada di dalam satu ruangan bersama dosen penguji, kemudian nanti kalau misalkan ada asisten, ada asistennya, terus nanti kita akan melakukan praktik, kemudian nanti, kita tuh baca kasus terlebih dahulu, lalu kita tahu apa yang diperintahkan, dan yaudah kita mempraktikkan skill yang udah kita pelajari, baru keluar ruangan dan ke di station berikutnya. Di keperawatan UGM tuh ada 6 BNS atau Basic Nursing Skill, teman-teman. Dan dalam satu paket BNS itu biasanya yang di-OSCE-kan itu ada 7 station. Tapi untuk skillnya sendiri sebenarnya lebih dari 7, teman-teman. Nah, jadi ya teman-teman tetap harus belajar apa aja sih skill yang mungkin diujikan, dan nanti ketika sudah dipelajari semua, nanti teman-teman bisa melaksanakan ujian OSCE dengan mudah. Terus juga pernah ada yang nanya nih teman-teman terkait perkuliahan di PSIK, itu gimana sih Kak? Kayak kita harus punya laptop kah? Kita harus punya tab kah? Atau kita masih boleh pakai binder? Atau gimana sih sebenarnya? Oke, jadi untuk perkuliahan itu sebenarnya fleksibel ya teman-teman. Kalian mau pakai laptop, kalian mau pakai HP, tapi kalau HP kayaknya agak kurang disarankan ya, karena kan kalau misalkan kita main HP walaupun kayak ngetik, catatan materi gitu ya, tapi kayak kesannya kayak kurang sopan kan, jadi lebih baik dihindari. Bisa pakai tab, bisa pakai binder, kertas, buku, apapun itu sebenarnya bisa dan boleh banget teman-teman. Nggak ada yang membatasi, yang penting kalian tetap harus tahu ketika kita menuntut ilmu kan kita tetap harus, menghormati dosen, kita harus tetap sopan kayak gitu. Jadi intinya adalah bebas untuk barang yang akan kalian gunakan, device yang akan kalian gunakan itu bebas banget. Yang penting kalian, memperhatikan ketika kuliah dan harapannya itu masuk ke otak kalian. Mungkin juga ada yang nanya, harus banget punya laptop nggak sih Kak di awal perkuliahan? Sebenarnya nggak harus teman-teman, dan nggak yang sebanyak itu menggunakan laptop. Cuman alangkah lebih baiknya teman-teman itu memang memiliki laptop, karena yang namanya tugas itu biasanya akan lebih banyak menggunakan ketik ya, diketik gitu. Jadi, lebih baiknya punya laptop. Tapi kalau misalkan teman-teman nih, ngerasa kayak, "Kak, tapi" mohon maaf, kalau misalkan ngerasa kayak belum mampu, teman-teman nggak usah khawatir karena di UGM sendiri itu ada kok fasilitas laptop buat mahasiswanya. Jadi bakal dipinjemin insya Allah kalau nggak salah ya. Ada tata caranya, cuman aku kurang tahu untuk peminjamannya bagaimana. Bisa kalian cari di buku panduan awal masuk kuliah tuh ada, seingat aku tuh ada. Terus nanti kalian bisa ikutin prosesnya dan kalian bisa pinjam dari laptop Universitas Gadjah Mada. Seperti itu. Tugas perkuliahnya gimana, Kak? Untuk tugas perkuliahannya itu jujur ya teman-teman ya, malah menurut aku kayak tugas di Ilkap itu nggak seberat teman-teman prodi yang lain. Karena mungkin emang kita bikin askep, terus kita bikin seminar, bahan seminar gitu ya. Terus kita bikin
media edukasi dan lain sebagainya, tapi itu lebih banyak dikerjakan dengan kelompok. Jadi menurut aku itu sangat membantu dan meringankan dan lebih enak aja gitu, karena kan kita bisa bagi-bagi ya teman-teman. Terus juga kerasa lebih ringan aja gitu ketika kita mendapatkan tugas kelompok. Asalkan kelompoknya menyenangkan. Ya, semoga menyenangkan. Insya Allah di Ilkep itu menyenangkan semua kok. Jadi setiap angkatan itu insya Allah menyenangkan. Gitu. Kak, praktikum gimana Kak? Untuk praktikumnya itu kita gabung sama fakultas ya, fakultas kita kan masuknya keperawatan tuh masuknya fakultas kedokteran ya. Karena di UGM tuh adanya FKKMK, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Nah, kita masuk di fakultas dan kalau praktikum nanti ada departemen-departemennya. Kalau misalkan kita mau praktikum fisiologi, kita praktikum yang ada tuh biasanya fisiologi. Terus apalagi ya? Aduh aku udah lupa. Karena praktikum anatomi dan lain sebagainya. Karena di praktikum keperawatan itu lumayan sedikit hitungannya ya teman-teman. Yang penting itu kayak kita tahu, kayak kita kenal gitu kan. Jadi nggak sebanyak itu praktikumnya. Dan untuk tugas-tugas praktikumnya juga masih ringan dikerjakan. Dan ada kuisnya emang kalau pas di awal sebelum masuk. Tapi itu gampang. Insya Allah gampang buat kalian juga. Terus juga apa ya? Tugas-tugasnya di praktikum itu kayak menurut aku sedikit gitu, nggak yang kayak teman-teman mungkin kalau dari FMIPA gitu ya, ada laprak gitu kan. Kalau kita enggak, tenang aja. Jadi kayak praktikum akan menyenangkan. Oke, kalau di keperawatan sendiri itu pertemanannya gimana sih, Kak? Pertemanan di keperawatan sendiri itu menurut aku cukup solid dan menyenangkan. Karena teman-temannya tuh memang menurut aku punya empati yang tinggi karena kan kita emang dari awal masuk itu tahu ya tujuan kita tuh akan menjadi perawat, yang mana perawat itu harus punya altruism, harus bisa mementingkan orang lain gitu ya. Dan kita tuh kayak kalau aku ngelihat ya teman-temannya tuh pada baik-baik kok. Terus pada pada mau saling membantu gitu loh. Terus juga apa ya? Di keperawatan sendiri itu emang dari awal sudah dibagi kelompok. Jadi setiap semesternya kita akan dibagi kelompok untuk jadi satu tim yang akan bareng selama satu semester itu. Dan ya kita nggak usah khawatir nggak punya teman karena kita punya teman kelompok kita gitu. Dan biasanya teman kelompok di semester satu yang paling awal adalah teman kita sampai lulus nanti. Ya karena kan kita awal deketnya bakal sama mereka kan. Nah, ya udah kita bakal nyaman sama mereka. Mungkin kelihatannya kayak agak circle-circlean, tapi itu wajar banget karena memang di keperawatan sendiri itu kan mahasiswanya ada banyak ya. Dalam satu kelas itu ada seratusan lebih. Bahkan di angkatan aku itu ada 120-an. Terus angkatan bawah juga 120-an ya. Pokoknya 100 lebih gitu ya dalam satu kelas. Jadi wajar banget kalau misalkan kelihatannya kesannya itu circle-circlean, terus kayak ada kelompok-kelompok gitu wajar banget. Tapi teman-teman di sana tetap baik-baik semua, ramah-ramah pol, terus pada apa ya, humble, pada supel. Pokoknya baik-baik dan kalian gak usah khawatir gak punya teman, asalkan kitanya membuka diri, kita bakal punya teman yang sefrekuensi. Begitu. Dan yang lebih menyenangkannya lagi teman-teman, ketika kita mau ujian UAB nih misalkan ya, ujian blok tadi, itu namanya UAB, ujian akhir blok, itu kita bakal ada belajar bareng. Iya, bersama teman-teman kita bakal belajar bareng dan nggak ada yang namanya rasa kayak gimana-gimana gitu, kayak, "Ya udahlah, aku mau pintar sendiri," nggak ada. Karena kita udah semakin dewasa, kita tahu, kita tuh bisa menggapai nilai dengan baik itu dengan cara bersama-sama dan tanpa rasa takut kesaingan itu. Jadi emang kita tuh bakal bareng-bareng, kita bakal belajar bareng, terus kita bakal review materi bareng, kita ngebahas soal bareng, terus kita bisa bikin-bikin soal sendiri, terus kita apa ya, pokoknya
seru kalau pertemanan di keperawatan dan dan itu benar-benar terjadi teman-teman, ketika kita mau ujian kita belajar bareng gitu, nggak yang sendiri-sendiri yang, "Udahlah aku mau dapet nilai tinggi, kamu nggak usah." Nggak ada, kita kita belajar bareng, gitu. Oke, terus yang terakhir nih teman-teman ya, terakhir yang aku lupa untuk menyebutkan di awal adalah bagaimana sih cara masuk ke perawatan UGM, ya kan? Harusnya itu di awal kan? Jadi, cara masuk ke perawatan UGM itu ada banyak jalur, kalau sekarang namanya SNBP ya, ya kan? Ya kalau di zaman aku tuh namanya SNMPTN, kalau sekarang namanya SNBP, masih kan namanya SNBP? Ya intinya masuk yang jalur rapot itu loh guys, ya kan? Itu yang jalur rapot tanpa tes. Terus yang kedua, kalau misalkan kalian belum lolos nih di SNBP, kalian masih bisa mencoba lewat jalur khusus dari UGM. Jadi UGM itu akan membuka jalur khusus yang namanya PBU. Kalau kalian mau tahu videonya, lihat video aku yang ini. Nanti akan aku ngelakuin yang ini, oke? Terus juga nanti kalian bisa pokoknya tata cara PBU itu kalian bisa cari-cari dan kalian bisa menonton video aku yang tadi itu untuk menjelaskan bagaimana sih PBU itu. Terus kalau misalkan belum lolos lagi, nauzubillah min dzalik ya, tapi maksudnya ada cara lain ya gitu. Ada cara lain tuh kalian bisa ikut UTUL UGM. Nah, terus pokoknya ada banyak cara selagi kalian oh iya sama SBM ya lupa. SBM atau UTBK, SNBT. Nah, itu. Kalian bisa dengan cara itu. Jadi ada banyak cara untuk bisa masuk ke keperawatan UGM. Jadi kalau misalkan kalian nih ternyata belum dapat di kesempatan pertama, kesempatan kedua, kesempatan ketiga, dan baru dapatnya di kesempatan terakhir nih, gak apa-apa banget teman-teman. Dan gak usah merasa berkecil hati, gak usah ngerasa kalian tuh nggak pantas untuk masuk sini, nggak ada kayak gitu. Bahkan teman aku ada yang, mencoba berkali-kali, bahkan di tahun kan kita punya kesempatan 3 kali ya, 3 tahun maksudnya, 3 tahun mencoba. Itu ada yang sampai menggunakan semua kesempatannya itu hanya untuk masuk ke keperawatan UGM. Nggak apa-apa banget, bahkan, ketika aku cerita-cerita, sharing-sharing ke teman-teman, mereka itu, yang memperjuangkan sampai ke UTUL, sampai mandiri itu, mereka bener-bener menurut aku kayak sekeren itu karena mereka mereka nggak putus asa, mereka nggak patah semangat walaupun udah ditolak berkali-kali. Dan ada juga temen aku yang sampai rela semi gap, ada yang sampai gap year, cuman untuk masuk ke perawatan UGM. Jadi kayak gak apa-apa banget kalau misalkan kalian ngerasa, apa ya, ini tuh susah banget dapetinnya, ini tuh perjuangan banget ya, emang harus diperjuangkan. Jadi kalau misalkan kalian mau masuk UGM, ditunggu jadi Gamada 2026. Hey, ini udah Januari, kalian harus mempersiapkan diri, oke? Oke, ditunggu menjadi bagian dari keluarga Gajah Mada. Nih, lihat, mau nggak dapat ini? Ini nggak bisa loh dibeli di luar. Bisa deh kayaknya. Tapi maunya yang asli-asli aja kan. Udah, pokoknya jadi Gamada. Oke, aku tunggu. Oke Oke guys, guys, jadi insya Allah sekian dulu. Karena menurut aku juga udah panjang. Nanti kalau misalkan kalian mau tanya, silahkan di kolom komentar. Dan doakan semoga aku konsisten dalam mengupload video-video yang membahas tentang keperawatan. Karena jujur awal niat aku membahas keperawatan itu karena waktu sebelum aku jadi mahasiswa keperawatan itu juga kayak susah banget cari info tentang keperawatan dan minim banget kan, ya intinya minim banget info-info tentang keperawatan, kayak review-reviewnya gimana gitu. Makanya aku membuat video ini, video tahun 2023 itu yang intinya tuh pengen memberitahu teman-teman barangkali ada yang mau masuk keperawatan UGM. Nanti insya Allah aku akan bahas lagi tentang keperawatan-keperawatan. Jadi stay tune, jangan lupa di-subscribe. Ya terserah sih teman-teman kalau mau subscribe juga nggak apa-apa. Mau di-share ke teman-teman juga nggak apa-apa banget. Kalau mau ajakin teman-temannya untuk berjuang bareng mendapatkan Universitas Gadjah Mada, nggak apa-apa banget. Pokoknya apapun semoga yang terbaik buat kalian. Ini masih Januari.
tinggal Januari apa masih Januari ya? Pokoknya masih ada kesempatan untuk berjuang mendapatkan PSIK UGM atau apapun jurusan di UGM. Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!